Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membukukan pembelian sebuah aset. Pada contoh ini, membeli sebuah laptop Asus seharga $1.000 menggunakan cek. Jadi langkah-langkahnya adalah step 1, mendaftarkan kode aset baru di Fixed Asset Register atau Fixed Asset Record. Kita akan buka Sun Systems, kemudian klik di Asset Register, kemudian Asset Record Setup, dan kita akan membuat kode baru. Sebelum kita membuat kode baru, kita lihat dulu di dalamnya berapa nomor kode aset yang terakhir. Di sini kita bisa lihat ada E0002, maka kita akan membuat E0003 yang baru. Setelah kita membuat kode aset, klik OK. Does not exist. Do you wish to create? Klik Yes. Kemudian di description kita buat deskripsi di sini satu buah laptop Asus. Saya akan copy description ini dan saya akan paste di short heading. Base depreciation methodnya straight line, bisa juga diganti dengan metode yang lain. Start periodnya adalah karena saya membeli aset ini di bulan Agustus, maka saya buat 08/2001, maka nanti depresiasinya akan dimulai di bulan Agustus. Base percentage saya akan buat 3 tahun, maka kita akan masukkan 33.333, yaitu 3 tahun. Kemudian aset currency code-nya adalah USD1, karena saya menggunakan dolar. Jika teman-teman menggunakan rupiah, maka aset currency code-nya harus diganti menjadi IDR1. Kemudian balance sheet account-nya yaitu accumulated depreciation 209.205 untuk furnishing and equipment. Kemudian profit and loss-nya atau depreciation expense-nya 903.205 untuk equipment. Tetapi jika ini adalah untuk building atau land improvement, maka perlu disesuaikan account balance sheet-nya dan account profit and loss-nya. Kemudian di sebelah kanan who code-nya saya akan kosongkan dan juga type-nya saya akan kosongkan. Tapi jika teman-teman butuh informasi ini, maka kita bisa masukkan informasi di field yang sudah tersedia di sini. Setelah itu kita akan klik Transaction Amount Description tab. Base percentage-nya tadi kita perlu buat lagi di sini, yaitu 33,333. Kemudian aset currency code-nya USD1. Dalam contoh ini sudah benar. Kalau teman-teman menggunakan rupiah, maka diketik IDR1. Kemudian value for depreciation, kita juga perlu pastikan currency code-nya USD1. Oke, jika sudah selesai, saya ulang lagi. General, asset currency code-nya USD1, transaction amount depreciation, currency code-nya USD1, value for depreciation, currency code-nya USD1. Oke, saya akan klik di general dan klik OK. Di sini ada informasi untuk mengingatkan kita untuk membuat aset posting preset. Jadi remember to attach fund resource function in asset posting preset. Klik cancel, kemudian klik OK. Nah, sekarang kita buat aset posting preset-nya. Klik di aset posting preset. Kemudian di sini saya pilih form 6X51 DPS. Baru kemudian saya klik OK. Belum ada data karena belum pernah dibuat aset posting preset untuk E003. Nah, saya akan klik OK di sini. Does not exist. Do you wish to create? Klik Yes. Nah, setelah itu kita sesuaikan fund 10, resource-nya UFIN, function-nya adalah PS Gener 01. Jadi nanti depreciation expense itu depreciation expense untuk aset ini akan diposting ke function informasi function di sini. Kemudian restriksinya 0.
Lookup code-nya kita bisa isi satu buah laptop A. Atau tadi saya copy description dan saya hanya paste di sini. Kemudian klik OK untuk mengakhirinya, dan sudah selesai. Saya klik exit untuk keluar dari jendela ini, dan sekali lagi saya klik exit untuk keluar dari fixed asset record. Nah, kita sudah selesai di step 1. Sekarang kita akan lanjutkan ke step 2, yaitu membukukan transaksi melalui ledger entry. Nah, kita kembali ke Sun Systems, kita akan buka ledger entry. Journal type yang saya gunakan adalah JV. Kemudian transaction refresh-nya saya buat tes 01, karena ini adalah hanya tes transaksi. Kemudian saya klik OK. Nah, account code-nya adalah sesuai dengan jurnal yang sudah kita buatkan tadi di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jurnalnya. Jurnal ini sudah baku. Biasanya yang berubah itu adalah di account bank-nya. Bisa saja dibeli secara cash, atau bisa saja dibeli menggunakan account bank yang lain. Biasanya yang berubah itu adalah di account bank. Dan akun-akun yang lain biasanya akan tetap seperti ini. Oke, kita akan bukukan berdasarkan jurnal ini. Saya kembali ke Sun Systems. Akun code yang pertama adalah 205205. Fund-nya adalah 20. Description-nya adalah satu buah laptop Asus. Amount-nya tadi adalah $1000. Ini debit. Nah, kalau kita lihat jurnal kita tadi, kita harus masukkan aset code-nya, yaitu yang kita buat tadi. Maka kita klik di Fix Asset tab, kemudian kita pilih kode aset yang sudah kita buat. Setelah itu klik OK. Aset indikatornya inisial, aset kuantitinya karena kita beli 1, maka saya akan ketik 1. Setelah itu saya kembali ke line details, kemudian klik new line. Berikutnya adalah 102110, yaitu Mandiri Bank, fund-nya 10, description-nya sama, amount-nya sama, yaitu $1000. Dan ini adalah kredit. Setelah selesai, saya klik lagi new line. Berikutnya adalah 997110. Ini fund-nya 10, resource-nya adalah UFIN. Resource-nya adalah UFNT. Kemudian function-nya adalah PSGener01. Restriction-nya adalah 0. Transfer to from who where adalah 20. Flag-nya adalah out, karena kita mau transfer dari fund 10 out ke fund 20. Amount-nya adalah 1000. Ini adalah debit. Nah, setelah itu klik lagi new line. Akunnya sama 997110, yaitu transfer between fund. Fund-nya kali ini adalah fund 20. Resource-nya adalah UFIN. Function-nya adalah PSGener sama, restriction-nya 0. Kemudian to from who where adalah 10. Flag-nya adalah in, karena dia out dari fund 10 in ke fund 20. Amount-nya sama, $1000. Dan debit atau kredit, ini adalah kredit. Setelah jadi, kita klik OK. Karena tidak ada lagi line yang berikutnya, saya klik OK. Oke, pada jurnal ini sudah balance. Sekarang saya klik pause. Dan selesai. Sekarang kita lihat jurnalnya adalah ada di jurnal nomor 2, successfully posted. Kemudian kita bisa
keluarkan jurnal listingnya dan bisa kita print. Jadi beginilah caranya untuk membukukan pembelian fixed asset. Ada kasus bahwa diputuskan untuk pembelian ini dananya diambil dari allocated fund. Maka perlu ditambahkan jurnal satu lagi jika dananya diambil dari allocated fund. Tapi jika dari operating secara normal maka jurnal ini sudah oke. Tetapi jika ada diambil dana dari allocated fund maka ada jurnal tambahan, yaitu kita harus buat lagi jurnal tambahan. Saya akan copy aja ini biar lebih cepat. Oke, jurnal tambahannya adalah 995110. Ini transfer between function. Oke, transfer between function. Jadi ini sama-sama UFNT. Kemudian fund-nya sama-sama fund 10. Oke, misalnya di resource ini dari AVO mana ke UFNT. Misalnya kita akan transfer dari sebuah AVO ke UFNT. Maka kita akan debitkan AVO ini out. Kreditnya adalah sama 995110 transfer between function. Resource-nya kali ini adalah UFNT. Kemudian TFWW transfer from who where adalah dari allocated fund apa, seperti itu. Jadi ini adalah jurnal tambahan jika dana yang digunakan berasal dari allocated fund. Semoga video ini bermakna. Jika teman-teman kurang paham, boleh diulangi lagi dari awal. Dan jika ada pertanyaan, boleh juga menghubungi saya atau silakan komen di bawah video ini. Terima kasih.